المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan yang boleh jadi tidak diberikan kesempatan itu bahkan oleh saudara-saudari kita yang beriman. Kita berhusnuzon, mereka dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sudah cukup bekal amal solehnya, diringankan, dihapuskan kesalahan-kesalahannya, sehingga sebelum Ramadan, di awal Ramadan, pertengahan Ramadan, bahkan di akhir Ramadan ada yang telah dipanggil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita boleh jadi dipandang masih memerlukan limpahan amal soleh untuk meraih ridha Allah, sehingga masih diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan yang penuh berkah. Juga diberikan kesempatan untuk menuntaskan ibadah Ramadan itu, sehingga pada hari ini, hari Jumat 1 Syawal 1447 Hijrah, bertepatan dengan 20 Maret 2026 Masehi, kita masih diberikan nikmat untuk menyambut datangnya Syawal, sekaligus menutup rangkaian ibadah yang kita tunaikan selama sebulan penuh dengan penuh sukacita. Allahu Akbar, gema takbir berkumandang, para keluarga berkumpul, berbagai macam hidangan serta makanan disiapkan. Ini merupakan suatu kenikmatan yang patut untuk kita syukuri. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Biqauli Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam golongan yang mendapatkan syafaat beliau di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin jemaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita bersukacita merayakan kemenangan setelah sebulan penuh berpuasa. Hari ini kita menikmati makanan yang lezat setelah sebulan lamanya menahan lapar dan dahaga. Hari ini kita berkumpul bersama keluarga setelah sebulan fokus menyibukkan diri untuk beribadah. Namun yang menjadi pertanyaan besar dan harus kita renungkan pada momentum perginya bulan Ramadan ini adalah, apakah semangat ibadah kita juga akan ikut pergi bersama dengan perginya Ramadan? Faktanya, setiap kali berakhirnya bulan Ramadan dan berganti ke bulan Syawal, ada beberapa fenomena yang sering kita saksikan di masyarakat kita. Ketika Ramadan kita menyaksikan masjid-masjid penuh, jemaahnya ramai. Namun ketika memasuki bulan Syawal masjid kembali sepi. Ketika bulan Ramadan kita melihat orang-orang berlomba-lomba untuk tilawah Al-Quran. Lantunan ayat suci Al-Quran terdengar hampir di setiap sudut kota, bahkan hingga ke kampung-kampung. Namun ketika memasuki bulan Syawal, Al-Quran kembali dibiarkan berdebu. Di bulan Ramadan, kita melihat orang-orang bersedekah sangat mudah. Orang-orang tanpa ragu berlomba-lomba untuk berinfak, bersedekah. Namun ketika sudah memasuki bulan Syawal, orang yang dermawan kembali lagi menjadi pelit, maka kembali lagi sifat kikirnya. Hal ini para jemaah yang dirahmati Allah, hal ini diibaratkan seperti orang yang membangun rumah mewah yang dengan susah payah. Dia keluarkan hartanya, dia keluarkan tenaganya untuk membangun rumah itu. Namun ketika sudah jadi, ketika sudah sempurna pembangunannya, dia runtuhkan kembali dengan tangannya sendiri. Maka ini sungguh merupakan suatu kerugian yang nyata. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat wazlaha." Yang artinya, dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal menjadi bercerai-berai kembali. Quran Surah An-Nahl ayat 92. Ayat ini mengingatkan kita agar kita tidak merusak amalan-amalan yang telah kita bangun dan kita biasakan di bulan Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita ingat kembali perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang sangat populer, yakni ketika momentum wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika seluruh kaum muslimin terguncang atas wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak terkecuali Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Namun di tengah kekacauan itu Abu Bakar berdiri dan berkata dalam pidatonya, "Man kana ya'budu Muhammada fa inna Muhammadun qad mat, wa man kana ya'budu Rabba Muhammad fa inna Allaha hayyun la yamut." Barang siapa yang menyembah Muhammad, maka sungguh Muhammad itu telah tiada. Akan tetapi barang siapa yang menyembah Tuhannya Muhammad, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup, tidak akan pernah mati. Kemudian beliau melantunkan firman Allah Quran surah Ali Imran ayat 144. "Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul apa immata au qutilan qalabatum ala aqabikum." Yang artinya Muhammad itu tidak lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul pula. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik lagi ke belakang dan kembali kepada kemurtadan? Ungkapan ini para jamaah sekalian bisa kita kaitkan dengan fenomena yang terjadi saat ini. Maka barang siapa yang beribadah hanya karena bulan Ramadan, maka sungguh Ramadan itu telah berlalu. Akan tetapi barang siapa yang beribadah karena Tuhannya pemilik Ramadan, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup, kekal, abadi, baik di bulan Ramadan maupun di bulan-bulan setelahnya. Maknanya kita harus memastikan bahwa ibadah yang kita laksanakan itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bulan atau musim tertentu. Karena Ramadan hanyalah satu bulan dan pasti akan berlalu. Janganlah kita beribadah hanya karena Ramadan, tapi beribadahlah karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman-Nya, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yaqin. Al-yaqin yaitu adalah ajal. Maka ayat ini menegaskan bahwa ibadah itu tidak boleh berhenti hanya di bulan Ramadan, akan tetapi harus terus berlanjut hingga ajal menjemput. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan ibaratkan madrasah yang mendidik kita. Masa belajarnya adalah 1 bulan, kurikulumnya adalah Ramadan, metode pembelajarannya adalah puasa, sholat, zakat, dan berbagai ibadah lainnya. Dan profil lulusannya adalah generasi yang bertakwa, la'allakum tattaqun. Dan seperti sekolah-sekolah pada umumnya, setelah berakhirnya Ramadan, maka ada lulusan yang berkualitas, namun ada juga lulusan yang tidak memenuhi standar. Siapa itu lulusan yang berkualitas? Lulusan yang berkualitas adalah mereka yang tetap konsisten dalam beribadah, berakhlak baik, maka tercermin sifat takwa itu dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan lulusan yang di bawah standar adalah mereka yang beribadah hanya karena ikut-ikutan saja, sehingga setelah berakhirnya Ramadan dia kembali ke sifat aslinya, dia kembali ke watak aslinya, tak berbekas sedikit pun kebaikan-kebaikan itu di dalam dirinya. Wal'iyadzubillah. Maka dari itu, setelah Ramadan kita diuji, apakah kita benar-benar berubah? Apakah bulan Ramadan itu benar-benar berhasil membentuk karakter kita? Apakah bulan Ramadan itu berhasil mendidik kita menjadi pribadi yang bertakwa? Atau kita hanya ikut-ikutan saja? Yang dimana orang sholat kita ikut sholat, orang puasa kita ikut puasa, orang ngaji kita ikut ngaji. Namun ketika sudah berakhir saat-saat itu, kita pun berhenti. Wal'iyadzubillah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bada al-Islamu ghariban, wa sayaudu ghariban kama kana." Yang artinya, Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing pula. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Siapakah orang-orang yang asing itu?
orang-orang yang asing adalah orang-orang yang tetap istiqomah di tengah arus kelalaian. Mereka tetap sholat berjamaah, mereka tetap membaca Al-Quran, mereka tetap bersedekah, mereka tetap istiqomah dalam menaati dan menjalankan perintah Allah, dan mereka tetap istiqomah dalam menjauhi segala perbuatan-perbuatan maksiat. Meskipun orang lain mulai lengah, meskipun orang lain banyak berbuat dosa, meskipun orang lain lalai, meskipun banyak fitnah yang tersebar di muka bumi ini, dia tetap istiqomah dalam jalan Allah. Merekalah orang-orang yang terasing. Merekalah orang-orang yang akhirnya nanti akan tenang. Merekalah orang-orang yang diberi kabar gembira oleh Allah dengan surga yang menanti mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, mereka istiqomah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, la takhafu, janganlah kamu takut, wala tahzanu, dan janganlah kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira, bergembiralah dengan surga yang dijanjikan kepada kalian. Quran surat Fussilat ayat 30. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jemaah yang dirahmati Allah, berkaitan dengan istiqomah, maka kita bisa mencontohi daripada ulama-ulama terdahulu. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar pemilik mazhab Al-Hambali, pernah ditanya, kapan seorang hamba bisa beristirahat dari beribadah? Maka beliau pun menjawab dengan tegas, orang bisa beristirahat dari ibadah ketika pertama kali dia menginjakkan kakinya di surga. Maka ungkapan ini menunjukkan bahwa dunia bukanlah tempat untuk beristirahat dari ketaatan. Ibadah adalah nafas kehidupan seorang mukmin yang tak kenal henti hingga ajal menjemput. Begitu pula Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal akan istiqomahnya. Ia tidak pernah meninggalkan amal-amal soleh yang biasa dilakukannya, baik ketika Ramadan maupun setelah Ramadan berlalu. Dia selalu menjaga sholat malamnya, puasa sunnahnya, dan sedekahnya. Beliau pun berkata, jika aku tidak berpuasa sehari saja di bulan Syawal, maka rasanya seperti ada yang kurang dalam hariku. Begitu juga dengan ulama-ulama lainnya, seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, yang membagi malamnya menjadi 3 bagian. Sepertiga untuk beribadah, sepertiga untuk menulis ilmu, dan sepertiganya lagi untuk istirahat. Begitulah konsistensi mereka, menjadikan mereka pribadi yang berkah. Berkah dalam waktunya, berkah dalam hartanya, berkah dalam setiap amalan yang dia lakukan. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, marilah kita jadikan Idul Fitri tahun ini sebagai titik awal kita untuk istiqomah dan bukan akhir dari ketaatan. Jangan biarkan semangat yang sudah kita nyalakan di bulan Ramadan pudar begitu saja. Tetaplah pertahankan amal-amal kebaikan, tingkatkan kualitas ibadah, dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min thalath, illa min shadaqatin jariyah, aw ilmin yuntafa'u bih, aw waladin shalihin yad'u lah." Apabila salah seorang anak Adam itu wafat, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Maka dari itu, marilah kita perbanyak amal jariyah dan ilmu yang bermanfaat agar pahala terus mengalir dalam diri kita meskipun Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Marilah kita jadikan Ramadan ini merupakan Ramadan yang berkesan dalam diri kita,
merupakan Ramadan yang meninggalkan bekas dalam pribadi kita, menjadikan kita pribadi yang bertakwa, berakhlak mulia dan taat akan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Mari bersama kita berdoa. Semoga dengan doa dapat melembutkan hati kita dan menjadikan kita pribadi yang senantiasa istiqomah dalam menjalankan